Pandemi corona yang melanda Indonesia berimbas pada melemahnya sektor ekonomi. Menjaga jarak sosial dengan tetap berada di rumah saja demi menghentikan penyebaran COVID-19 membuat daya beli dan pendapatan masyarakat menurun, bahkan terhenti. Hal ini banyak menimpa masyarakat yang bekerja di sektor informal yang mengandalkan penghasilan harian. Salah satu masyarakat yang merasakan dampak ini adalah Mariana Hutahayan, ibu rumah tangga asal Kota Medan. Dirinya mengaku sejak pandemi ini, pendapatan sang suami mulai menurun akibat adanya penurunan penjualan. Padahal saat ini, Ana tengah mengandung 7 bulan. Karenanya, untuk bertahan di masa-masa sulit ini, Ana memangkas berbagai pengeluaran, baik belanja sehari-hari maupun bulanan. Saat ini, ia menganggarkan biaya dapur sebanyak Rp150.000 per minggu. Jadi di tengah pandemi ini, apalagi saya saat ini dalam situasi sedang hamil ya, tentunya yang saya fokuskan terutama itu adalah untuk kebutuhan gizi saat saya hamil, seperti susu, vitamin, dan yang lainnya. Nah, untuk saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk belanja online saya batasi terlebih dahulu, saya stop, dan saya fokuskan kembali untuk belanja kebutuhan apa yang lebih dibutuhkan seperti bahan pokok saat ini. Indah Hendrasari, praktisi pengasuhan keuangan, yang telah berkiprah di dunia literasi keuangan sejak tahun 2004, memberikan kiat-kiat bagaimana kita dapat mengelola keuangan di masa krisis akibat wabah COVID-19. Mengatur keuangan agar bersiap di tengah wabah, yang pertama tadi dana darurat memang yang harus dibesarkan, harus ada dana khusus. Kalau misalnya sekarang kita sudah punya dana darurat, maka sebenarnya kita lumayan aman, lumayan tenang ya. Contoh kayak tadi tiba-tiba kita di PHK atau tiba-tiba kita kehilangan penghasilan, kita ada dana awal untuk modal ulang untuk kita membuat penghasilan baru gitu. Tetapi kalau bagaimana kalau sekarang kami belum punya dana darurat, sedangkan wabah sudah terjadi gitu ya, maka perlu sekarang adalah memetakan ulang lagi bagaimana kebutuhan pokok kita yang mungkin sederhana banget, tetap dalam anggaran kita harus kita poskan di dana darurat 30% saat ini gitu. Lalu di dana kesehatan kita besarin yang tadinya mungkin cuma 2% atau 5%, kita besarin lagi jadi sampai 10%. Nah, kalau berarti kita harus menekannya di dana rutin atau dana-dana lain yang tidak perlu kita, yang lainnya yang rasanya kita pangkas, maka harus kita pangkas gitu. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dan memberikan kita pengalaman berharga agar bijak dalam mengelola keuangan ketika menghadapi masa-masa sulit di masa depan.